Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Saling mengingatkan. Matius 18 ayat 12 sampai 20. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Menutup telinga terhadap masukan dari orang lain menghambat kita untuk bertumbuh. Keras kepala dan merasa paling benar akan membuat kita gagal belajar hikmat yang bisa Allah berikan melalui orang lain. Defensif dan membenarkan diri dengan berbagai alasan akan membuat kita semakin jauh tersesat dalam keputusan hidup yang merusak kita. Kita selalu membutuhkan orang lain dalam hidup ini. Saya ingat pada masa SMP, sepulang sekolah saya menyeberang rel kereta api. Yang saya ingat pada saat itu, saya sedang melamun sambil berjalan, dan saya sama sekali tidak mendengar orang-orang di sekitar saya sudah teriak, mengingatkan saya untuk segera menyingkir dari rel kereta api, karena ada kereta yang akan melintas. Tiba-tiba saya melihat orang melambaikan tangannya untuk menyadarkan saya dari jauh. Segera saya sadar bahwa saya berada dalam bahaya. Saya menyingkir dari rel dan dalam hitungan detik kereta melintas dengan cepatnya. Sungguh menakutkan. Demikianlah pengalaman hidup kita. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita sedang berjalan di rel yang salah dan membahayakan. Kita terlena dengan pikiran kita. Kita acuh terhadap masukan, pendapat, juga teguran orang lain. Tanpa mau memberi waktu mencerna apa yang dikatakan, kita sudah menyibukkan diri untuk membela diri. Kegagalan, ketersesatan menghantar kita pada kehancuran. Allah bisa memakai siapa saja untuk mengingatkan kita, untuk ketika kita mendengar masukan orang lain. Pertama-tama mungkin kita kaget dan terluka. Namun berhenti, tenanglah. Jangan segera menjawab dan membela diri. Cerna dan pahamilah apa maksudnya. Lihatlah dengan besar hati apa yang dinyatakan. Kedua, jangan malu hati untuk mengubah keputusan kita atas saran atau teguran orang lain. Ketiga, berterima kasihlah atas setiap respon yang kita terima. Mungkin itu adalah teriakan yang memekakkan telinga, namun menyelamatkan kita dari bahaya. Teguran, nasihat orang lain bisa menyelamatkan satu domba yang terhilang, dan itu menggembirakan persekutuan kita bersama. Namun perlu juga diingat ketika kita mau menegur atau mengingatkan orang lain,
Gunakanlah cara yang santun, tidak menjatuhkan. Lakukanlah dengan kasih yang murni. Mohonlah hikmat Tuhan agar yang kita nyatakan bukan keinginan kita, tapi kehendak Allah. Berdoalah. Diskusikan. 1. Pernahkah saudara mendapat teguran, nasihat dari orang lain? 2. Bagaimana reaksi saudara? 3. Bagaimana cara saudara mengelola masukan, kritik dari orang lain? Doakanlah. 1. Dimampukan untuk memiliki kasih dan keberanian untuk mengingatkan sesama. 2. Dimampukan berbesar hati menerima masukan orang lain untuk semakin bertumbuh di dalam Kristus.